Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok Muda Rubah. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee. Di era modern saat ini, hampir semua meraih penjualan sebanyak mungkin, yaitu dengan cara menawarkan barang dari pintu ke pintu. Biaya operasional yang terlalu besar dan pemasaran yang tidak bisa lagi berkeliling menawarkan barang dagangannya menjadi penyebab sulitnya menjual barang secara langsung. Ditambah lagi, semenjak pandemi COVID-19, berbagai kegiatan perdagangan terkena dampaknya. Karena adanya himbauan dari pemerintah bahwa masyarakat harus berdiam diri di rumah kecuali untuk melakukan hal yang penting. Sehingga semua lini kehidupan, baik itu bekerja, sekolah, dan lain-lain dilakukan secara online. Perkembangan teknologi dan komunikasi, khususnya perkembangan teknologi internet saat ini yang mempermudah para pedagang untuk memasarkan barang dan jasa yang diproduksinya. Salah satu dampak yang paling terlihat dari perkembangan internet saat ini adalah munculnya berbagai situs e-commerce yang menyediakan bermacam-macam produk secara online, sehingga pembeli tidak lagi datang secara langsung ke toko. E-commerce, atau biasa disebut juga dengan perdagangan elektronik, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet maupun jaringan komputer. Salah satu e-commerce yang paling sering didengar adalah Shopee. Shopee terbentuk pada tahun 2015 di Singapura. Saat ini, Shopee sudah berhasil menjadi aplikasi belanja online nomor 1 di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis yang berkembang karena tumbuh dan perkembangannya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum sebagai pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini sangat pesat. Begitu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyebarluaskan exposure draft PSAK yang mana menjelaskan bahwa ada beberapa jenis akuntansi syariah, yaitu akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istisna, akuntansi mudarobah, dan akuntansi musyarakah. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee. Nah, dari latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee. Dan yang kedua, bagaimana pencatatan transaksi akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee. Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee, dan untuk mengetahui pencatatan transaksi akad salam pada jual beli di online shop, studi kasus pada Shopee. Pertama-tama kita akan membahas jual beli. Jual beli secara harfiah terdiri dari kata jual dan beli. Keduanya memiliki arti yang bertolak belakang satu sama lain. Kata jual menjelaskan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menjelaskan adanya perbuatan membeli. Konsep jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung. Untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web, dan sebagainya. Bentuk jual beli online adalah dropship, reseller, dan pre-order. Untuk dropship sendiri adalah penjual yang menjual barang milik orang lain yang kemudian dikirimkan ke pembeli atas nama dropshipper. Kedua, reseller adalah seorang yang menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Yang ketiga, pre-order adalah pemesanan barang sebelum barang siap dijual. Dengan kata lain,
barang harus dibuat terlebih dahulu. Sistem penjualan pre-order sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan sebelum adanya sistem jual beli secara daring, sudah banyak yang menggunakannya. Hal ini juga dibenarkan secara syariat, yaitu jual beli salam. Nah, yang dimaksud dari salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslami fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari yang disifatkan dalam pertanggungjawaban dengan ucapan menyerahkan. Secara lebih rinci, salam didefinisikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran di muka atau penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Nah, kemudian pembahasan kita adalah syarat jual beli. Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam, diantaranya: yang pertama, syarat orang yang berakad atau al-akid. Dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Yang kedua, syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga. Menurut Ahmad Azhar Bashir, dalam jual beli salam diantaranya: yang pertama, alat pembayaran harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat yang terkait dengan barang. Syarat yang terkait dengan barang dalam jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dan yang kedua, komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam, dan ukurannya. Dan yang ketiga, barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Dan yang keempat, barang yang dipesan harus berupa al-misliyat, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui perhitungan, takaran atau timbangan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Untuk penjelasan syarat yang selanjutnya adalah syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Mengenai tenggang waktu, penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian, menurut Karim tahun 2001. Dan syarat yang terakhir adalah syarat ijab dan qabul atau siqat. Siqat merupakan pernyataan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang keluar terlebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul merupakan pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Rukun salam merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI 4 2000 tentang jual beli salam. Telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. Dan di poin D, yaitu tentang e-commerce. E-commerce atau marketplace yang berbasis aplikasi adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan sekaligus fasilitas pembayaran. Pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace
marketplace, yaitu A. Marketplace murni. Marketplace murni merupakan situs marketplace yang hanya menyediakan sebuah lapak yang berbasis e-commerce untuk transaksi jual beli serta sebagai fasilitas pembayaran bagi penjual dan pembeli. Dan yang kedua ada marketplace konsinyasi. Konsinyasi atau titip barang. Dalam kerjasama ini, penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi kepada pihak marketplace. Untuk pembahasan terakhir adalah Shopee. Shopee berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO yang merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura. Shopee berkembang di banyak negara, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tampil dalam bentuk mobile yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas belanja yang efektif dan efisien. Dengan layanan Shopee, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti baju, sepatu, makanan, peralatan dapur, dan lain sebagainya menurut Rahayu tahun 2020. Penjual di Shopee juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu seller biasa atau non-star seller, star seller, dan Shopee Mall. Cara pembayaran pada Shopee pun beragam, seperti melalui kartu debit, Indomart, Alfamart, transfer bank, pembayaran Kredivo, Shopee Pay Later, dan COD. Sedangkan pembayaran Shopee Pay Later adalah layanan fitur terbaru yang diberikan Shopee untuk memberikan pinjaman ke pengguna. Namun, pada saat pembayaran Shopee Pay Later, total pembayaran yang diberi konsumen tidak tertera secara detail bunga pada cicilan 2 kali, 3 kali, dan 6 kali. Aplikasi Shopee hanya menjelaskan total dari keseluruhan yang harus dibayar konsumen tanpa perincian yang jelas. Transaksi kredit pada Shopee Pay Later merupakan model bisnis modern dengan sistem kredit di mana dalam transaksinya tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah penerapan akuntansi akad salam pada e-commerce Shopee. Jika dilihat dari paparan di atas, maka penerapan akad salam yang dapat disinkronkan antara rukun salam dengan transaksi Shopee adalah kriteria pembeli, penjual, barang yang diserahkan, harga, dan sihat. Rukun dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pembeli, dan yang kedua ada penjual, dan yang ketiga ada barang yang diserahkan, keempat ada harga, kelima ada sihat. Jika jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan rukun salam, berarti transaksi tersebut sah. Sahnya dalam salam mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal atau ra'sul mal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual. Salah satu bentuk jual beli dalam salam adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi Shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, dan kemampuan mencari rekomendasi produk. Untuk poin selanjutnya adalah pencatatan akuntansi salam untuk penjual dalam aplikasi Shopee. Yang pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Dan yang kedua, pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima. Dan yang ketiga, jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima dengan jurnal kas pada utang salam. Dan yang selanjutnya, jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar dengan jurnal aset non-kas pada utang salam.
Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli dengan jurnal utang salam pada penjual. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual dengan jurnal aset salam pada kas. Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang dengan jurnal utang salam kerugian salam pada aset salam. Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang dengan jurnal utang salam pada aset salam dan keuntungan salam. Dan yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Shopee telah menerapkan akad salam dalam transaksinya, di mana pembeli bertransaksi dengan membayar penuh nilai barangnya. Selanjutnya barang dikirim ke alamat pembeli, dan setelah pembeli setuju dengan kondisi barangnya, lalu penjual mendapatkan uangnya. Tetapi, dalam sistem pembayaran Shopee Pay Later belum sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 110 DSN MUI 9 2017 tentang akad jual beli. Shopee Pay Later menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman Shopee Pay Later mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian bunga yang diperoleh saat akad dilakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.